Halo Bapak Ibu, teman-teman orang muda Katolik, dan pastinya adik-adik semua. Selamat datang di perenungan kita hari ini. Senang banget rasanya bisa kumpul bareng. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah tema yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan keseharian iman kita, yaitu liturgi dan ekaristi. Kita bakal sama-sama ngeliat di mana sih sesuatu yang kelihatannya simpel banget kayak roti dan anggur, itu sebenarnya bisa secara radikal mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita saling mengasihi setiap harinya di lingkungan kita tercinta ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, kalimat ini pasti udah sangat melekat di hati kita semua kan? Kita selalu ngucapin doa ini sesaat sebelum beranjak maju nerima komuni kudus. Tapi jujur aja nih, karena saking seringnya kita sebutin setiap minggu, kadang kata-kata ini kerasa kayak rutinitas saja. Padahal kalau kita resapi, maknanya itu luar biasa banget loh. Ini adalah momen pengakuan kita yang paling jujur. Momen di mana kita sadar, sesadar-sadarnya, betapa kecil dan rapuhnya kita, tapi di detik yang sama, kita berani ngundang Sang Pencipta semesta alam buat masuk dan nyembuhin jiwa kita. Hal ini tuh tergambar dengan sangat indah lewat sebuah kisah nyata. Jadi ada seorang mahasiswa di Jogja namanya Wibi. Suatu hari, kelar misa minggu, si Wibi ini nyamperin Romo di sakristi. Wajahnya tuh kelihatan haru banget sampai matanya berkaca-kaca loh. Dia cerita ke Romo kalau pas dia ngucapin doa sebelum komuni tadi, kata-kata itu seolah benar-benar hidup di dalam dirinya. Buat Wibi, itu bukan lagi sekedar hafalan doa. Dia sungguh-sungguh merasa kecil banget, merasa nggak layak dengan segala kekurangannya. Tapi, dan disinilah letak keindahannya, di saat yang sama dia merasa amat sangat dicintai dan diterima seutuhnya oleh Tuhan. Kasih yang dia rasain itu begitu besar sampai-sampai nyapu bersih semua keraguannya dan ngubah hatinya detik itu juga. Terus sebelum pulang dia bilang ke Romonya dengan semangat banget. Terima kasih untuk misa hari ini Romo, sampai jumpa minggu depan. Wibi benar-benar pulang bawa inspirasi baru. Pernah kepikiran gak sih kok bisa ya seorang Wibi ngerasain ketersentuhan yang sehebat itu? Jawabannya sebenarnya ada pada ajaran gereja kita yang sangat mendalam yang disebut Christus Totus. Berdasarkan dokumen Konsili Vatikan II, gereja tuh dengan tegas menyatakan kalau Kristus itu sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam kurban disa. Jadi adik-adik, kalau kalian lihat Romo lagi ngangkat hosti putih yang bundar itu di altar, ingat ya, itu bukan sekedar roti biasa lagi. Wibi percaya, dan kita pun diajak buat percaya kalau dalam wujud itu, Kristus beneran hadir sepenuhnya. Dia datang secara pribadi buat menyapa dan nguatin kita. Pengalaman Wibi tadi tuh sama sekali bukan ilusi perasaan loh. Itu adalah perjumpaan yang benar-benar nyata dengan Yesus sendiri. Tapi, ya Bapak Ibu, pengalaman iman yang bisa ngubah hidup kayak yang dialami Wibi ini nggak datang gitu aja layaknya otomatis atau pakai sihir. Kuncinya itu ada di kesiapan hati kita sendiri. Gereja ngingetin kita nih, kalau umat beriman itu harus datang dengan sikap batin yang serasi. Maksudnya gimana tuh? Artinya, hati, pikiran, dan mulut kita tuh harus sinkron, selaras. Kalau raga kita ada di dalam gereja, mulut kita rajin nyanyi, tapi pikiran kita udah melayang ke tumpukan kerjaan besok, atau mikirin cicilan bulan ini, atau malah ngebayangin lezatnya soto buat makan siang nanti abis misa. Nah, kalau gitu ceritanya, rahmat yang turun bisa cuma tumpang lewat aja, atau kasarnya seperti kata dokumen gereja, kita bisa sia-sia saja menerimanya. Sayang banget kan? Coba deh kita bayangin situasi ini biar lebih kebayang. Pikirin ada dua orang yang duduk sebelahan di bangku gereja yang sama, nyanyiin lagu yang sama, ngerima komuni dari Romo yang sama pula, tapi yang satu hatinya tertutup. Mungkin dia datang cuma karena rutinitas doang, atau ngerasa terpaksa demi gugurin kewajiban hari Minggu. Rahmat Tuhan pastinya tetap dikasih penuh ke dia. Tapi karena hatinya ketutup rapat, rahmat itu kayak mantul gitu aja, gak bisa masuk buat ngubah hidupnya. Nah sebaliknya, orang di sebelahnya punya hati yang terbuka, kayak Wibi tadi. Dia sadar betul kelemahannya dan rindu banget sama Tuhan. Buat orang yang hatinya terbuka ini, rahmat Ekaristi bakal masuk dalam banget. Menetap di sana dan memampukan dia buat bawa terang Tuhan itu keluar dari tembok gereja, menyinari hidupnya sehari-hari. Buat adik-adik yang manis dan oma-opa sekalian, biar lebih gampang, mari kita bayangin Ekaristi ini kayak kita lagi nanam benih. Hosti kudus yang kita terima itu ibaratnya benih rahmat cinta kasih Tuhan yang super ajaib. Pas kita komuni, benih berharga itu langsung ditanam ke dalam tanah, yaitu hati kita. Nah, namanya juga tanaman ya, pasti butuh disiram dong biar nggak layu. Air buat nyiramnya itu adalah sikap batin kita yang terus terbuka dan mau dengerin sapaan Tuhan. Kalau tanah di hati kita gembur, terus kita rajin siramin pakai doa yang tulus, perlahan tapi pasti benih kecil itu bakal tumbuh jadi pohon yang besar dan rindang. Kelak, pohon ini bakal ngasilin buah yang manis banget. Wujud nyatanya apa?
Ya tindakan-tindakan positif dan penuh kasih yang kita lakuin setiap hari, dari Senin sampai Sabtu. Terus, apa sih hubungannya semua ini sama tujuan hidup kita sehari-hari? Kenapa juga Yesus milih pakainya roti dan anggur? Gini, roti yang dipecah-pecah dan anggur yang dicurahkan itu adalah simbol paling kuat dari pengorbanan diri Kristus di kayu salib demi nebus dosa-dosa kita. Jadi waktu kita nerima tubuh dan darahnya, sebenarnya kita nggak cuma lagi nerima berkat rohani aja. Tapi, ini yang paling penting, kita tuh lagi nerima sebuah panggilan. Beneran, sebuah panggilan yang nyata. Pengorbanan Kristus yang luar biasa tanpa batas itu harusnya menginspirasi dan ngegerakin kita buat berani ngelakuin pengorbanan-pengorbanan kecil, tapi sangat berarti di tengah rutinitas hidup kita. Lalu wujud nyata dari pengorbanan itu kayak gimana sih praktisnya? Nggak, tenang aja, kita nggak dituntut harus mikul salib kayu yang berat kemana-mana kok. Buat adik-adik nih misalnya, pengorbanan diri itu sesimpel berani ngelawan rasa males dan milih buat rajin belajar demi masa depan. Buat teman-teman OMK, ini bisa berarti mau ngorbanin waktu nongkrongnya sebentar demi aktif pelayanan atau ikut Karang Taruna. Buat bapak dan ibu, pengorbanan itu wujudnya kesetiaan jalanin tanggung jawab keluarga pakai cinta. Walau mungkin badannya udah capek banget abis kerja seharian. Dan buat kita semua sebagai warga lingkungan, pengorbanan itu ya keikhlasan kita buat ngeluangin waktu dan tenaga, ikut kumpul dan aktif gotong royong bareng tetangga. Poin inti yang pengen banget saya sampaikan di sini adalah kita ini dipanggil buat memancarkan kasih Tuhan. Saat kita bahu-membahu nyapu jalanan lingkungan pas kerja bakti, saat kita patungan ngumpulin dana buat tetangga yang lagi sakit, atau hal yang paling gampang deh, ngasih senyuman manis dan sapaan hangat ke tetangga pas papasan di jalan. Tanpa kita sadari, kita itu lagi mempraktekkan Ekaristi secara langsung loh. Kita ambil kasih melimpah yang baru aja kita terima dari Tuhan di hari Minggu, terus kita bagikan kasih itu secara tulus dan tanpa pamrih ke orang-orang di sekitar kita. Inilah maksud sebenarnya dari Ekaristi, mengubah hidup kita. Kita beneran jadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia nyata. Nah, nginget betapa luar biasanya dampak Ekaristi kalau hati kita siap, gimana kalau mulai hari Minggu besok kita siapin hati kita lebih maksimal lagi? Ada 3 tips gampang nih. Pertama, usahain banget buat datang ke gereja lebih awal. Kurang-kurangin deh tuh kebiasaan datang mepet-mepet waktu lonceng udah bunyi. Kedua, pakai waktu ekstra pas datang awal itu buat duduk diam dan berdoa dalam hening. Tinggalin dulu deh semua urusan duniawi, kerjaan, cicilan di luar pintu gereja. Dan yang ketiga, selaraskan hati kita sama liturgi yang bakal berlangsung. Minta rahmat Tuhan biar hati kita digemburkan kayak tanah subur tadi. Biar benar-benar siap sedia nerima benih sabda dan tubuhnya. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi nih. Pertanyaan yang penting banget buat kita resapin bareng-bareng di dalam hati. Waktu hari Minggu esok, Anda beranjak maju menyambut roti dan anggur, mengalami perjumpaan yang sungguh nyata dengan Kristus, coba tanyakan pada diri sendiri. Gimana perjumpaan itu bakal menginspirasi senyum Anda, tegur sapa Anda, dan tindakan kasih Anda di lingkungan kita waktu hari Senin tiba? Mari kita bawa pertanyaan ini pulang ya, dan biarkan daya Ekaristi benar-benar hidup di setiap langkah keseharian kita. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat dengerin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua.